Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sehat semuanya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Hari pertama perkuliahan harus sehat semuanya, karena kalau tidak sehat ada ancaman terhadap teman-teman, yaitu dalam pertemuan selanjutnya tidak bisa mengikuti, ya. Jadi harus optimis dengan kesehatannya. Selanjutnya, selamat datang di Sosiologi Agama. Ini adalah perkuliahan perdana untuk semester 3. Biasanya Sosiologi Agama itu semester 6, tetapi Merdeka Belajar merubah Sosiologi Agama di semester 3. Pada perkuliahan ini, relatif semuanya itu ada di konten YouTube saya, sekitar 30-an menit, tetapi saya berusaha setiap ketemu untuk kita nyambung begini. Jadi nanti sesudah perkuliahan, maksudnya sesudah tatap muka, materi yang seharusnya saya sampaikan cukup melihat di YouTube. Nah, apa nanti yang menjadi kesepakatan kita sampaikan. Pada pertemuan pertama ini kita harus membuat kontrak belajar. Pertama, ya, ketika tatap muka seperti ini harus semua nyala kamera, baik dosen ataupun mahasiswa. Kemudian yang kedua, terkait dengan pertemuan ini, seandainya 3 kelas jadi 1 juga boleh, seandainya beda-beda juga boleh, tapi menurut saya jadi 1 juga nggak apa-apa, karena tidak membuat suasana kita taruhlah menjadi tidak bisa berkomunikasi dengan saya. Jadi jadi satu kelas bahkan langsung tahu permasalahan di kelas A, kelas B, dan kelas C. Karena nanti yang lebih banyak itu adalah pasca tatap muka ini. Tatap muka ini hanya sebentar, tetapi sesudah itu nanti pengembangannya di situ. Selanjutnya, sekali lagi, semua konten yang ada di perkuliahan ini sudah saya buatkan di materinya sudah dibuatkan konten perkuliahan, dan selanjutnya tinggal nanti setiap perkuliahan saya menyampaikan kepada PJ masing-masing untuk teman-teman melihatnya. Untuk berkomunikasi dengan mata kuliah yang ada, itu adalah selalu batasannya adalah pada hari itu juga itu harus selesai. Jadi ketika konten itu saya sampaikan kepada teman-teman, harus ada satu komentar yang didapatkan dari konten tersebut. Jadi dihubungkan dengan apa yang misalkan pengalaman atau di lingkungannya, supaya nyambung dengan materi sosiologi agama itu. Mungkin ada sebagian yang bertanya, loh Pak, kalau begitu untuk apa kita tatap muka? Tatap muka itu adalah untuk menyempurnakan konten yang ada. Karena kalau kita berbicara S1 sosiologi, ya, nanti targetnya itu adalah pada semester 7, maksimal 8, teman-teman mengerjakan penelitian yang dinamakan menulis skripsi. Ya, skripsi itu nanti ada seminar proposal dan ada selanjutnya penilaian dan publis di jurnal. Nah, pada kesempatan ini persis seperti pada waktu teman-teman mengikuti sosiologi hukum dahulu. Jadi kemarin alhamdulillah sudah ada sekian yang terpublis di jurnal. Pada sosiologi agama pun nanti targetnya adalah publish di jurnal. Sehingga hal itu lebih memudahkan teman-teman nanti pada waktu semester 6 ataupun 7 untuk menulis skripsi dan sehingga cepat lulus. Tapi yang lebih penting lagi adalah teman-teman nanti pada waktu sudah di dunia kerja, ya, sudah di dunia kerja itu lebih mudah lagi dalam proses melakukan
ya penelitian sebagai sosiolog, sehingga tidak cukup melakukan penelitian itu hanya sekali waktu melakukan skripsi, tetapi dalam perkuliahan-perkuliahan ada, teman-teman sudah teruji dengan khas mata kuliah yang ada. Itu selanjutnya di dalam prosesnya nanti teman-teman, kalau yang tatap muka ini memang tidak boleh dosen dalam 16 kali pertemuan itu tatap muka terus, tidak boleh. Ya, kita mengikuti aturan kampus kita, tapi selama kemudian batasnya itu kita selalu tatap muka. Jadi, tapi juga tergantung pada teman-teman sih. Misalkan, Pak, kita ingin tatap muka itu adalah misalkan kalau aturannya 50%, maka kita 80%. Kalau saya menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi, tatap muka itu hanya sebagai fasilitasi bagaimana teman-teman dengan saya bisa berkomunikasi untuk memecahkan berbagai persoalan sosiologi agama yang ada. Selanjutnya, kalau seperti ini, proses absensinya teman-teman, nanti setiap PJ memastikan yang berkomentar di konten yang saya tampilkan. Kalau konten yang secara umum berkomentar seperti tadi, tapi karena kita target juga membuat paper, jadi seperti ini ya. Ini saya rekam, nanti akan saya upload juga per hari ini, dan teman-teman diharapkan target hari ini itu adalah semua sudah membuat judul terkait dengan sosiologi agama. Kalau targetnya terakhir tentunya bukan nanti malam 24.00, 24.00 besok. Ya, 24.00 besok itu target terakhir. Sehingga 24.00 besok hari Kamis, teman-teman sudah dari semua mahasiswa sudah membuat judul, nomor absen di bawahnya itu mengomentari apakah judulnya sudah benar ataupun masih salah. Seperti tahapan-tahapan pada waktu sosiologi hukum dulu. Nanti saya ceritakan bagaimana tahapannya. Selanjutnya teman-teman, terkait dengan proses memasuki ruangan begini, ya, saya sebetulnya tidak mau membuang waktu untuk mengabsen satu persatu. Saya yakin dengan kedewasaan teman-teman itu kemudian join dengan kesadaran untuk kebutuhan terkait dengan bagaimana memahami sosiologi agama dan melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi tetap ada 5 menit teman-teman terlambat untuk join seperti ini tadi. Saya menyampaikan 15.20 mulai, maka 15.25 kemudian teman-teman maksimal untuk terlambatnya. Selanjutnya, kita juga tidak tahu apakah ini perkuliahan kita selama 14 pertemuan selain UTS-UAS tentunya, atau 16 pertemuan, apakah semuanya di Zoom atau tidak, maksudnya di rumah atau ada sebagian yang sudah aman dan kemudian ke kampus Ketintang, itu nanti sambil berjalan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, semoga aja nanti sebelum pertemuan 16 tetap Zoom atau daring, nanti sudah ada suasana yang menyenangkan, sehingga kita kuliah di kampus Ketintang, kampus UNESA. Itu terkait dengan aturan main kita, kontrak belajar kita. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Sekali lagi, apakah ada yang ditanyakan? Baik. Silakan. Berarti intinya kita untuk pertemuan hari ini ada tugas untuk membuat judul, seperti itu ya Pak? Nanti akan saya jelaskan lebih detail pada waktu penjelasannya. Ini dalam ini masih kontrak belajar. Jadi setiap pertemuan kita mempunyai sesuatu yang harus kita kerjakan. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Nuria Febri Sinta. Lainnya masih ada? Cukup ya? Oke. Kalau begitu saya akan menampilkan share screen
teman-teman semuanya, ya, apa yang dilihat di depan ini sudah ada di konten yang sudah ada. Nanti tinggal saya share sehingga saya tidak mengulang penjelasannya. Tapi pada pertemuan ini saya coba sekilas saja yang ada di konten, nanti teman-teman akan mengomentari. Ini tentang definisi sosiologi, definisi agama dan sosiologi agama nanti dibahas. Seperti ini juga bagaimana pembagiannya, kemudian paradigma gandanya, definisi sosial, perilaku sosial, ini para tokoh sosiologi agama. Jadi saya menampilkan sekilas. Ini posisi atau definisi agama yang kemudian bisa diartikan sesuai perspektif teolog, sosiolog, antropolog, dan lainnya. Masih banyak lagi. Ini reduksionis, non-reduksionis. Ini teolog, antropolog, sosiolog. Oke. Saya anggap tentang sosiologi agama sudah selesai. Sekarang ini adalah yang tidak ada di konten, yang merupakan pembahasan atau penyampaian pada pertemuan pertama ini. Teman-teman kemarin atau dalam minggu terakhir atau 2 hari terakhir inilah berita hoax ya tentang Muhammad KC dijerat pasal berlapis terancam 6 tahun bui. Teman-teman melihat atau mengikuti berita ini? Muhammad KC atau Muhammad KC. Dia yang, mohon maaf, ini kalau berbicara sosiologi agama itu agama apapun ya. Jadi kita membahasnya tidak perspektif. Kebetulan yang saya tampilkan contoh ini adalah hoax news yang terkait dengan seseorang membuat sebuah konten YouTube yang negatif terhadap Rasulullah Muhammad dan Kitab Kuning. Yang selanjutnya itu dilaporkan kepada penegak hukum. Jadi teman-teman yang ada di sini perlu super hati-hati. Meskipun mungkin sebagian bertanya, loh Pak Agus, itu yang sebetulnya bermasalah itu adalah personil atau lembaga, atau mungkin kalau ditanyakan ulang lagi adalah sampai kemudian muncul ancaman pidana seperti ini. Jadi teman-teman yang kalau menampilkan sesuatu yang sensitif terhadap agama lain, ancamannya seperti ini. Pasal-pasalnya, kita sebetulnya terkait dengan sosiologi hukum sudah selesai kemarin. Tetapi ini kita menampilkan hoax news yang sekali lagi, setiap manusia berpotensi atau bisa melakukan dan kemudian diancam misalkan yaitu 6 tahun penjara terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini padahal sebetulnya kalau berbicara sosiologi agama itu relatif lepas, bebas dari semuanya. Tetapi kalau kita tidak bisa memposisikan, maka kita bisa mendapat ancaman seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang akan menjadi riset teman-teman. Hoax news, berita hoax tentang tema-tema SARA, khususnya agama. Jadi nanti 3 kelas ABC ini nanti beda-beda tema-temanya. Maka itu nanti silakan terakhir memilih. Kelas A memilih yang mana, kelas B memilih yang mana, kelas C memilih yang mana. Kalau tidak, akan saya pilihkan.
Selanjutnya, ini adalah terkait dengan ibadah di masa pandemi. MUI warga di zona merah baiknya Jumatan diganti sholat zuhur di rumah. Ini tentunya tidak hanya umat Muslim saja ya. Ketika Natalan, ketika galungan, menjalankan ibadah-ibadah di suasana pandemi seperti apa. Ini saya menampilkan contoh Muslim. Karena di situ baik sholat taraweh, Idul Fitri, Idul Adha, pada waktu ibadah puasa Ramadan, sholat Jumat, pada suasana pandemi ini sangat terkait dengan kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah agama dan politik. Partai politik, partisipasi warga dalam pemilu, menentukan calon, sangat terkait dengan keberadaan sosiologi agama. Jadi sebetulnya antara politik dengan agama itu hal yang berbeda, tetapi pada prakteknya ada beberapa partai politik yang menampilkan agama. Ketika berpartisipasi menampilkan bagaimana menarik hal itu terkait dengan wilayah keagamaan. Bahkan menentukan calon, apakah calon presiden, gubernur, bupati, wali kota, legislatif, itu juga dihubungkan dengan agama. Nah, di sini yang akan menjadi titik perhatian kita. Sehingga teman-teman semuanya, nanti teman-teman ya, itu ada penjelasan tentang paper submit jurnal. Maksudnya, ini adalah tahapan judul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ada 8 tahapan. Nanti pada pertemuan 8, maksudnya UAS, itu langsung sudah submit jurnal. Judul kita buat hari pertama. Abstrak kita buat hari kedua. Keyword hari ketiga. Dan langsung ke pendahuluan. Pendahuluan bisa masuk ke 3 juga karena keyword kan tidak sedikit banyak. Kemudian methods itu indikatif 3. Mungkin pendahuluan bisa ditambah cukup 3. Kemudian 4 methods, 5, 6 discussion. Nah, discussion ini agak panjang. 7 conclusion dan 8 referensi pada waktu pertemuan ke-8. Maka selanjutnya pada pertemuan 8, teman-teman sudah bisa submit ke jurnal. Perlu dipahami teman-teman semuanya, di dalam hal pembuatan judul ini, maksimal harus 12 kata. Abstrak maksimal adalah 200 kata, yang itu terdiri dari, pertama, terkait dengan latar belakang, atau fenomena penelitian, fenomena yang jadi latar belakang. Kemudian yang kedua adalah tujuan penelitian. Ketiga adalah metode yang digunakan. Keempat, teori yang digunakan. Kelima, hasil penelitian. Ketika teman-teman belum mendapatkan hasil, maka pada awalan menggunakan asumsi awal dari penelitian. Kemudian keyword itu adalah pada waktu minggu ketiga, langsung dilanjutkan dengan pendahuluan. Keyword itu terdiri dari minimal 3 kata, maksimal 5 kata yang menjadi pengganti atau representasi dari paper tersebut. Kemudian pendahuluan itu adalah terdiri cukup 1 halaman, ya, atau maksimal 1,5 halaman. Tentunya hal ini sangat terkait dengan aturan yang ada di jurnal, bisa 1,5 spasi, bisa 2 spasi, bisa 1 spasi. Kemudian metode di sini adalah mengapa teman-teman memilih metode A kualitatif yang begini, kuantitatif yang begini, kemudian penjelasannya. Dan di situ juga ditulis teori yang digunakan, kemudian hubungan dengan metode yang ada. Di dalam pendahuluan sebelum metode, ini kemudian perlu dipahami minimal ada 5
artikel jurnal yang dijadikan sebagai referensi di dalam pendahuluan ini. Ya. Dan selanjutnya di akhir dari pendahuluan menyampaikan apa yang the novelty, kebaruan, perbedaan dari tulisan teman-teman dengan 5 artikel yang tadi dijadikan referensi tadi. Selanjutnya metode sudah tadi, kemudian discussion tentunya membahas, menyampaikan banyak hal terkait dengan teman-teman. Conclusion cukup satu kalimat. Kemudian referensi menggunakan model JSM, template-nya. Itu teman-teman terkait dengan penyampaian tambahan untuk materi hari ini. Sehingga saya perlu menampilkan kalau berbicara template teman-teman mengikuti yang ada di JSM ini, The Journal of Society and Media ini. Adapun nanti teman-teman sudah tahu, misalkan mengarah ke jurnal A, jurnal B, ya template-nya mengikuti jurnal A dan B itu, karena kan setiap jurnal mempunyai yang berbeda. Maksudnya template dan guideline-nya. Ini saya sampaikan mengapa mengikuti ini ya, ini sudah Sinta 2, sudah menjadi referensi yang bagus di FIS yang pertama kali di Sinta 2. Di UNESA ada 5 jurnal yang Sinta 2, salah satunya The Journal of Society and Media, milik jurusan kita semuanya. Selanjutnya sekarang adalah pemilihan dari masing-masing kelas. Kelas A memilih Hawk News. Misalkan ini saya tawarkan ya, kelas A Hawk News, tulisan-tulisannya. Kelas B adalah terkait dengan apa tadi? Yang kedua, masa pandemi, kehidupan keagamaan di masa pandemi. Tentunya mendasarkan di tempat teman-teman masing-masing. Kemudian yang ketiga, kelas C, berbicara agama dan politik. Tapi yang mendominasi sosiologi agamanya ya bukan sosiologi politiknya. Karena memang ini agak berdekatan, tetapi harus menekankan pada sosiologi agamanya. Silakan teman-teman untuk mengomentari terkait dengan apa yang saya sampaikan. Iya Pak, seru. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ian, silakan. Saya Luki Septian sebagai PJ dari kelas 2020A. Karena kebanyakan teman-teman langsung milih nomor 2 katanya Pak. Sedikit menyampaikan. Oke, jadi kelas A memilih nomor 2, yaitu kehidupan agama di masa pandemi. Apakah kelas B kemudian rela untuk itu? Karena juga tema-tema Hawk News itu sangat banyak. Kelas B gimana? Bersediakah? Tidak, Pak. Oh, tidak? Mengapa Almer nggak bersedia? Nggak tahu nih, Pak. Tiba-tiba grupnya rame 222 gitu, Pak. Ya. Oke. Jadi yang seru ini kelas A dan B ya temanya ya. Padahal ngomong Hawk News itu juga sangat banyak loh ya. Oke, sekali lagi saya bertanya kepada kelas A karena kelas B tidak mau untuk diganti. Apakah kelas A keberatan dan kalau begitu kita carikan tema lainnya kalau misalkan keberatan tentang Hawk News. Kalau menurut saya itu menarik.
dia aktual. Jadi misalkan Banyak yang nggak mau, Pak. gimana? Ya, Banyak yang nggak mau ganti. maksudnya nggak mau ganti itu yang kelas A tetap Hawk News. Kelas A mau tetap yang 2, Pak. Oh, yang 2. Padahal yang B juga pengen yang 2. Kalau yang kelas C mau ya yang sosiologi politik ya. Bentar Pak, bentar, mohon maaf. Oh, Tapi materinya agama itu gimana nanti korelasinya? iya, temanya sosiologi. Jadi bagaimana di dalam kehidupan politik atau dalam kehidupan sosial, agama selalu mengedepan. Bahkan kalau ada beberapa partai politik, itu sering menampilkan, mohon maaf, ayat kitab suci untuk mengajak pemilih untuk memilih partainya atau memilih caleg atau calon kepala daerah atau capres tertentu. Kalau di dalam Orde Baru dahulu, ya masih ingat kalau Orde Baru, mungkin teman-teman belum lahir ya waktu itu. Kalimat wala taqrabu hadhihi syajarah. Nah, itu kan kalimat yang ada di dalam Quran, ya. Kalimat yang ada di dalam Al-Quran, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Itu digunakan oleh salah satu partai politik untuk bagaimana mengkampanyekan Partai Golkar pada waktu itu, bukan Partai Golkar lah. Waktu itu kan simbolnya pohon beringin. Maka ada partai lain yang menyampaikan wala taqrabu hadhihi syajarah. Ini di dalam Al-Quran sudah ada, sehingga tidak boleh dipilih. Wah, itu kan selanjutnya menjadi tema-tema yang menarik dibahas, tetapi pada waktu itu tidak berani untuk kemudian membahasnya. Itu contoh Fatimah. Kehidupan yang mengajak, misalkan juga terhadap calon kepala daerah tertentu. Nanti kalau kepala daerahnya bukan si A, bagaimana? Pasti ini kan orang yang sangat taat pada agama, maka akan begini. Atau bahkan misalkan Fatimah memilih calon itu karena berdasarkan agama, bukan berdasarkan yang lain. Meskipun itu hak-hak semuanya ya, kita tidak melarang atau memperbolehkan, tetapi ya namanya kita belajar tentang kehidupan sosial, khususnya sosiologi agama, selanjutnya meneropong itu. Bagaimana kelas C? Ini menarik. Mana kelas yang lain? Hot news Pak pada mintanya. Oh, Hawk News. Kelas C minta Hawk News. Iya Pak. Wah. Oke, kelas C kalau begitu Hawk News. Banyak berita-berita Hawk terkait dengan pemberitaan di masa pandemi ini. Ini kan kita tadi hanya membahas Muhammad KC atau Muhammad KC. Ya. Terima kasih kelas C. Ke sana nanti kita tawarkan kelas A. Contoh ya, Muhammad KC atau Muhammad KC itu kemudian bisa dibahas dari banyak hal. Tidak hanya satu judul yaitu ya. Dari banyak hal. Temanya satu. Menulisnya banyak. Bisa misalkan perspektif kaum santri, misalkan tentang kalimatnya kitab kuning itu membingungkan dan itu kemudian dibahas bagaimana kaum santri meresponnya. Tentang kitab kuning pun juga bisa dibahas bagaimana dunia ilmu pengetahuan yang tidak mengenal kitab kuning. Kemudian juga bisa dibahas tentang posisi masih kitab kuning. Kemudian mengapa itu selanjutnya bisa terjadi? Terkait dengan keberadaan Nabi Muhammad juga banyak juga itu. Jadi cukup Muhammad KC bisa menghadirkan taruhlah 10 judul. Tetapi dari cara pandang yang bukan cara pandang, dari informan yang sangat beragam. Terima kasih kelas C memilih Hawk News. Sehingga yang belum dipilih adalah sosiologi agama yang
agama dan politik. Bagaimana kelas A? Apakah bersedia menerima sosiologi agama dan politik? Iya Pak Adir. Gimana? Gimana Pak? Bagaimana kelas A? Apakah bersedia menerima sosiologi agama dan politik di kelas A? Bagaimana teman-teman? Waduh, ternyata Pak banyak yang nggak mau Pak. Katanya kemarin kita wis ngalah Pak. Mungkin yang semester kemarin kita kan nggak kepilih, harus yang terakhir gitu. Oke. Gimana cara memilihnya ini ya? Oke. Apakah kelas B tetap mempertahankan terkait dengan pilihannya tadi, agama di masa pandemi? Apakah tidak ditukar tentang sosiologi agama dan politik kelas B? Tetap bertahan. Tetap bertahan ya. Oke. Saya minta tolong kelas A. Sebetulnya kalau kita ngomong agama dan politik, menarik loh ya. Jadi cakrawala kehidupan, atau mungkin bisa mengusulkan yang lain. Jadi mungkin usulan saya 3 tadi mungkin ada hal yang kurang bisa menerima aspirasi dari kelas A. Misalkan jangan hanya agama dan politik Pak, agama dan kehidupan sosial politik. Jadi misalkan nanti bisa tidak ke wilayah politik saja misalkan, atau mungkin yang lain. Atau agama dan pendidikan misalkan. Jadi bagaimana branding? Tentunya nanti agak nyambung dengan sosiologi pendidikan atau pendidikan agama, pendidikan berbasis agama. Jadi bagaimana membahas tema-tema kehidupan keagamaan dalam dunia pendidikan ataupun sebaliknya. Pilih mana, agama dan pendidikan, atau agama dan politik, atau agama sosial politik. Nah, silakan kelas A. Belum ada suaranya, Ian? Ya Pak, ini cuman menyampaikan ini dari teman-teman ya. Iya. Dari teman-teman sendiri ingin tetap yang 2 tadi. Jadi ya kebanyakan yang itu. Dan untuk kelas B nih, ya mohonlah menerima apa yang sudah kebagiannya. Karena dulu kelas A juga menerima kayak gitu, yang Idul Fitri itu. Udahlah, kita kan udah duluan, kita fair gitu, gantian. Siapa cepat dia dapat. Dari teman-teman itu Pak. Jadi masih belum ada yang mau ngeganti gitu. Jadi masih mau itu pilihannya. Terima kasih Mas Ian. Bagaimana kelas B meresponnya temannya kelas 1 kelas? Ini adalah arena untuk bernegosiasi dalam hal tugas. Menolak Pak, tidak bisa Pak. Penjelasannya apa, Mas Dito? Penjelasannya menolak apa? Ada rasionalisasinya atau reasoningnya? Soalnya teman-teman sudah milih nomor 2 Pak. Di grup Pak. Jadi tidak ada negosiasi Pak. Kan tadi yang nomor 2 emang B. Iya Pak. Tadi Pak Agus tadi kan sudah menyebutkan kalau nomor 2 untuk kelas B Pak. Baik, kalau begitu teman-teman, kalau misalkan belum ada titik temu, nanti segera kelas A kemudian merapatkan secara intensif apakah menerima terkait dengan perubahan tadi. Jadi kan kelas B tetap, kelas C sudah mengubah,
bersedia mengubah. Kelas A bersedia atau tidak dari suasana sosiologi, maksudnya agama dan politik atau agama dan pendidikan. Kalau tidak, nanti mungkin ada tema yang lain sehingga nanti bisa kita jadikan sebagai tugas. Sehingga besok jam 24.00 itu semua sudah membuat judul yang maksimal adalah 12 kata. Gitu ya, Mas Ian ya. Di musyawarah besarkan dahulu. Iya, Pak. Oke. Oke, teman-teman, ada pertanyaan yang lain? Pak Agus, dari kelas B mau mengajukan tema boleh atau tidak ya Pak? Loh, tema gimana? Tadi kan sudah menerima. Apakah mau pindah? Silakan kelas B. Kan ini, kan kelas A juga tidak mau ganti dari tema 2, kelas B kan juga. Jadi kelas B kalau mau mengajukan tema, apakah boleh ya Pak? Boleh saja. Tapi kalau tidak mau mengajukan tema, maka tema yang tadi diambil kelas A, sehingga kemudian kelas B akan berubah Naimatul Khoiro. Ya Pak. Oke. Jadi teman-teman mau mengajukan tema agama dan pendidikan, bagaimana Pak? Kalau teman-teman kelas bersedia, oke, nggak apa-apa. Jadi agama dan pendidikan. Ini Naimatul Khoiro ini sudah mewakili semuanya atau masih usulan, ide? Pembahasan di grup seperti itu Pak, cuman beberapa teman tidak muncul. Nah sekarang saya mau tanya perwakilan dari grup kelas B, apakah seluruh teman-teman kelas B menerima tema baru ini? Jikalau iya, maka kita sepakati bersama, gitu. Mungkin ini ya teman-teman. Kalau setuju tolong raise hand, mungkin ya. Kalau setuju tolong raise hand dengan tema baru. Silahkan. Wah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak yang raise hand. Oke. Jempol. Baguslah. Kemudian ini di halaman kedua juga ada yang raise hand. Halaman ketiga belum. Yang lainnya kelihatannya juga setuju ya kalau begitu ya, yang diusulkan oleh Naimatul Khoiro ini ya, sosiologi agama dan pendidikan, bukan agama dan politik. Padahal kalau saya agama dan politik itu lebih menarik, tapi saya tentunya belum tentu sama seperti teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu kelas B agama dan pendidikan, kelas A ya agama di masa pandemi. Gitu ya. Itu adalah sudah pilihan dari teman-teman semuanya. Sekali lagi ini digunakan bagi kawan-kawan bagaimana mengasah dalam proses membuat skripsi nanti. Atau lebih khusus lagi adalah sesudah lulus dari Unisa nanti, teman-teman sudah terbiasa untuk membuat sebuah riset, penelitian. Apakah ada yang perlu ditanyakan sebelum kita close, karena kita sudah melebihi dari 30 menit? Karena saya menyampaikan kita ketemu maksimal dengan 30 menit, karena nanti yang 30 menit akan kuliah di konten yang sudah saya buat. Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih semuanya teman-teman. Prinsipnya nanti, pertama, sesudah ini akan saya share terkait dengan konten perkuliahan. Mohon semuanya berkomentar dan PC untuk memberikan absensi berdasarkan komentar-komentar tersebut. Komentarnya adalah yang menyesuaikan dengan apa yang diterima dari materi tersebut yang paling bisa ditangkap,
dihubungkan dengan di lingkungan teman-teman. Kemudian yang kedua, kemungkinan video ini juga akan saya upload malam ini. Di situ nanti teman-teman maksimal besok itu teman-teman membuat judul jam 24.00 besok tentang tentang judul, tentang sesuai dengan paper yang sudah kita setujui tadi. Kalau berkomentar tentang konten untuk mata kuliah, maksimal 24.00 hari ini. Jadi intinya 24.00 judul besok kalau mata kuliah hari ini. Terima kasih, semoga ada manfaat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat semuanya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam.